Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran saat ini berjudul mengkhianati diri. Saudara-saudara, hidup ini adalah pilihan. Pasti setiap kita sudah tahu dan mungkin kita sendiri telah mengucapkannya. Hidup ini adalah pilihan. Mengerti dan menerima bahwa hidup adalah pilihan bukanlah berarti kita pasti memilih apa yang benar. Jadi jangan merasa kalau kita sudah mengerti dan mengakui hidup ini adalah pilihan, lalu otomatis kita sudah ada di dalam pilihan yang benar. Ini sama dengan orang yang merasa sudah rohani. Sudah hidup di dalam apa yang diucapkannya ketika ia mengerti apa yang diucapkannya dan menerima apa yang dia ucapkan. Tetapi belum tentu ia melakukan. Misalnya seorang pengkhotbah yang mengerti suatu kebenaran dan menerima kebenaran itu, ia mengucapkan dan mengajarkannya. Tetapi apakah ia pasti telah mengenakan kebenaran itu secara konkret di dalam hidupnya? Sering sekali kita tidak sadar bahwa apa yang kita mengerti dan kita terima itu sebenarnya belum kita bunyikan di dalam hidup kita. Belum kita terjemahkan di dalam perilaku kita. Saudara-saudara, hidup ini adalah pilihannya. Salah satu pilihan kita dan mungkin harus dikatakan sebagai satu-satunya pilihan kita adalah Tuhan. Itu jelas. Ya. Semua kita juga pasti sudah setuju dengan dan mengakui hal itu. Tetapi bagaimana kita menerapkan sebuah kehidupan yang memilih Tuhan? Kalau kita memilih Tuhan, maka hal itu tidak cukup dibuktikan dengan menjadi orang Kristen, dengan berdoa, dengan melakukan ibadah. Bahkan sekalipun kita setiap pagi berdoa atau aktif di dalam pelayanan, itu bukan berarti sudah memiliki Tuhan. Kita disebut memilih, itu bukan berarti sudah memilih Tuhan. Kita disebut memilih Tuhan adalah kalau kita memilih jalannya. Dan jalan yang Tuhan tawarkan kepada kita adalah jalan Yesus. Jalan hidup yang dijalani oleh anak tunggal Bapa, yang memang itu adalah standar model anak manusia yang Bapa kehendaki. Dan itulah keselamatan, yaitu proses atau usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangannya yang semula. Kalau kita memilih Tuhan berarti kita memilih jalan Tuhan, yaitu mengikuti jejak Yesus. Untuk itu tidak kita harus menyangkal diri. Banyak ayat firman Tuhan di Perjanjian Baru yang menulis hal menyangkal diri. Kata menyangkal diri dapat kita ganti dengan kalimat yang maknanya tidak berubah, yaitu mengkhianati diri. Kita harus berani kejam terhadap diri kita sendiri. Kita harus berani mengkhianati diri kita sendiri. Menyangkal diri atau mengkhianati diri artinya bersedia untuk tidak menuruti keinginan diri sendiri. Tepatnya, membuang semua naluri kemanusiaan kita yang telah rusak oleh karena dosa dan mengikuti naluriah rohani atau naluriah ilahi supaya kita menjadi manusia Allah atau disebut man of God. Dan Yesuslah model kita. Sehingga kita bisa berkata bahwa aku sudah mati dan hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan juga kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Salah satu proses ketika kita mengkhianati diri sendiri adalah kita bersedia untuk tidak mengingini apa yang kita ingini dan bersedia mengingini apa yang tidak kita ingini. Hidup suci ini tidak kita ingini. Hidup suci itu tidak kita ingini sebab daging kita tidak suka. Jiwa kita juga tidak suka. Misalnya, ketika kita disakiti seseorang, jiwa kita mau membalas. Tetapi kita harus mengingini untuk tidak membalas. Juga keinginan-keinginan daging kita harus dimatikan.
kita mengingini apa yang tidak kita ingini. Kita harus mengingini apa yang kita ingini. Sebab kita mengingini kehendak Allah atau kesucian Allah. Ya, yang itu sulit, itu berat, itu menyakitkan. Tetapi kita harus berani menyangkal diri, mengkhianati diri kita sendiri. Ini yang benar. Kita yang serius mengkhianati diri untuk hidup dalam kekudusan dan kesucian akan merasakan betapa sulitnya jatuh bangun dan jatuh bangun. Sampai kita bisa marah terhadap diri sendiri, ya, dan berkata kepada diri sendiri, apa sih sebenarnya yang sedang saya lakukan? Untuk apa semua ini? Tetapi itu proses yang harus kita jalani, ya Bapak Ibu. Dan akhirnya nanti kita bisa menindas, membungkam, membuat tidak berdaya, bahkan mematikan semua keinginan dalam diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Baik itu keinginan dalam jiwa maupun dalam daging kita. Hidup adalah memilih, Bapak Ibu. Ini berat. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan berkata, Tuhan, aku mau mengingini apa yang tidak kuingini. Aku bersedia tidak mengingini apa yang kuingini, sebab aku hanya mau mengingini apa yang kau ingini, bukan yang kuingini, ya Allah. Dan itu nanti akan terus berproses sampai kita melakukan semua apa yang Bapa kehendaki. Mari kita berjuang. Kita belum sempurna, tetapi mari kita berjuang. Kita mau sangat ekstrim untuk kekudusan, untuk kesucian, yang mana itu nyaris tidak pernah terwujud dalam hidup manusia kecuali Yesus. Tetapi kita harus bisa, dan kita pasti bisa, karena Bapa yang berjanji, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi harus berani del, ya, dengan manusia lama. Del artinya terputus hubungan dengan dunia dan menyenangkan hati Bapa. Demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.